dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan renungan kita, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini. Tuhan masih memberikan waktu bagi kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sapaan teduh kami pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas yang boleh kami lakukan hari ini, kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan dan semangat yang baru bagi kami, untuk kami bisa melakukan segala aktivitas dan kegiatan yang kami lakukan dalam satu hari ini. Hamba-Mu ya Tuhan yang memberitakan kebenaran firman-Mu, Tuhanlah tetap bekerja atas dirinya dan Tuhan yang melayakkan dirinya untuk boleh memberitakan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih, yang menjadi ayat renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayatnya yang ke-33. Kisah Para Rasul 2, ayat yang ke-33, kami bacakan bagi kita sekalian. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita ini adalah bagian khotbah Petrus setelah menerima pencurahan Roh Kudus, di mana setelah mereka murid-murid dikuasai Roh Kudus, terlihat bagaimana Petrus begitu berapi-api dalam khotbahnya. Yang dulunya orang yang telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, yang sempat tidak percaya kepada kebangkitan Yesus, setelah menerima Roh Kudus mengalami suatu yang luar biasa dalam dirinya. Petrus dengan penuh keberanian bangkit dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada semua orang tentang Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut dan bangkit dari kematian. Dengan penuh keberanian, Petrus berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Dengan kata-kata yang sederhana ini, Petrus membangun dasar-dasar pengampunan dosa dan keselamatan. Kenapa Petrus bisa berkata-kata dengan demikian? Ya, karena Roh Kudus yang mengajari dirinya untuk berkata-kata. Kita harus menyadari bahwa pekerjaan Roh Kudus adalah kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Kuasa untuk memberitakan rahasia kebenaran firman Tuhan, dan kuasa diberikan Tuhan kepada kita supaya pelayanan dan kehidupan kita bisa berdampak bagi dunia ini. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, turunnya Roh Kudus menjadi hal yang penting bagi kita. Sebab
pencurahan Roh Kudus bukan hanya sekedar janji Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, tetapi juga menandai dimulainya kehidupan gereja yang terus bertumbuh dengan memberi semangat baru dalam kehidupan dan spiritualitas. Jadi kita yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus tidak hanya berhenti menerima kuasa dalam karunia-karunia tertentu, tetapi lebih dari itu terlihat dalam sikap hidup kita sehari-hari. Dalam Filipi 4 ayat 8 dituliskan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebijakan dan yang patut dipuji seharusnya menjadi gaya hidup orang yang beriman kepada Tuhan. Sebab semangat Pentakosta adalah sebuah transformasi dari kehidupan yang lama karena ketakutan dosa menjadi manusia yang baru dalam sukacita keselamatan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sejarah mencatat bahwa para murid Tuhan Yesus nyatanya tidak seberani yang dipikirkan orang. Jangankan untuk bersaksi, ternyata memperlihatkan diri saja mereka tidak berani dan mereka takut. Mereka sama seperti kita, merasakan ketakutan, kecewa, mungkin juga marah, bersembunyi dan menutup pengharapan ketika diperhadapkan dengan pergumulan atau tantangan yang tidak pernah diharapkan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam situasi ini, firman Tuhan memberi jalan keluar bagi kita. Hadirnya penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Dialah Tuhan yang telah mati, bangkit, dan naik ke sorga, dan yang mencurahkan Roh Kudus dan kuasanya telah terbukti. Perayaan atau bisa dikatakan turunnya Roh Kudus kali ini seharusnya menjadi momentum bagi kita untuk bisa berefleksi dan berkaca dari khotbah Petrus yang menggambarkan bahwa Roh Kudus adalah representasi Tuhan Yesus dalam kehidupan para murid sejak masa lalu sampai gereja masa kini dengan begitu banyak karya Roh Kudus di dunia ini. Namun semua mengarah kepada Kristus, sehingga semua kuasa ilahi yang diberikan kepada kita semakin membuat kita taat dan teguh dalam iman, bertumbuh sehingga menghasilkan buah-buah rohani dalam kehidupan dan pelayanan kita. Itu yang sebenarnya diharapkan ketika turunnya Roh Kudus. Dan dari khotbah Petrus ini membimbing dan mengarahkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan menjadi manusia-manusia yang baru yang hidup di dalam tuntunan Roh Kudus dan meninggalkan roh-roh ketakutan karena penolong sudah bersama kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Semoga atas kekuatan yang daripada Tuhan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi-pribadi yang tidak takut akan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, menjadi pribadi yang penuh dengan sukacita karena penolong sudah bersama kami.
Roh Kudus Tuhan yang menguatkan dan membimbing kami untuk kami boleh melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, dalam kesempatan ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, Jemaat GBKP Runggun Cisalak. Kiranya Tuhan yang memberkati segala kehidupan saudara-saudara kami, Jemaat GBKP Runggun Cisalak, jika pada saat ini sedang mengalami sakit penyakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit di dalam dagingnya dan boleh sehat dan disembuhkan oleh Tuhan. Bapa di dalam sorga, jika pada saat ini sedang bergumul dengan kehidupannya, kiranya Tuhan yang memberkati dan memberikan kekuatan untuk bisa terlepas dari pergumulan yang dihadapi. Kami juga berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, pertua diaken emeritus, serayan Tuhan, guru KKR, pengurus PJJ, pengurus kategorial. Kiranya Tuhan juga yang memberkati dalam setiap pekerjaan dan pelayanan yang boleh mereka lakukan di tengah-tengah kehidupannya, dan juga keluarganya kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan sukacita yang luar biasa di tengah-tengah kehidupannya dan di dalam pelayanannya. Tuhan yang memberikan hikmat dan kepintaran selalu. Bapa di dalam sorga, pada kesempatan ini juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang setia di dalam sapaan teduh GBKP Klasik Jakarta Kalimantan. Kiranya Tuhan juga yang memberkati dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajari kita doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita.